Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak PLT Sekda Kabupaten PPU yang kami hormati, Kepala Bapeda, Bapalitbangda Kabupaten PPU, Ibu Fatma yang kami hormati, para Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten PPU, kelompok masyarakat yang hadir pada saat ini dalam rangka konsultasi publik yang dilaksanakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka konsultasi publik RKPD Kabupaten PPU 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kebetulan perhatian khusus dengan Kabupaten PPU ini karena apa? Saya pernah hidup di PPU ketika saya KKN, lebih 2 bulan saya tinggal di Desa Nenang pada saat itu, Kelurahan Nenang maksudnya. Kemudian tahun 2010 putra saya lagi di Desa Babulu Laut, sehingga PPU ini menjadi kenangan sendiri buat saya. Kemudian kader-kader saya juga banyak di PPU yang menjadi aktivis Kalimantan Timur ini dan sekarang sudah kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang ini kita telah memasuki pada tahun 2021 dan kita mulai menyusun kegiatan-kegiatan kita di tahun 2022. Saya bagi paparan mungkin bisa diberi jatah untuk share screen di sini. Mudah-mudahan diberi kesempatan. Yang pertama kita berbicara tentang beberapa hal yang tentunya berkait dengan pembangunan di Kabupaten PPU. Saya memberikan sedikit gambaran sebenarnya mengenai strategi yang kita lakukan di Kabupaten PPU ini pada tahun 2022 maupun yang sedang berjalan di tahun 2021. Tentu tadi sudah banyak disampaikan bahwa kondisi kita itu terdampak dengan COVID-19 dari secara global. Kalau kita perhatikan, COVID-19 ini menginfeksi 65 juta orang di seluruh dunia, kematian 1,5 juta orang, data Desember 2020, diperkirakan penambahan 88 juta orang miskin secara absolut, 300 juta orang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia, dan kontraksi pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. Kita perhatikan Amerika negatif 2,9, Inggris negatif 9,6, negatif 7,5, Jepang 8, Singapura negatif 5,8, dan kita negatif 3,49. Ini menyebabkan daerah kita juga Kalimantan Timur akan terdampak oleh dampak global tersebut karena kita memang tergantung dari migas batu bara dan kelapa sawit. Peran Tiongkok yang cukup besar dalam peta Kaltim, 28% dari total non-migas, diperkirakan akan menahan prospek pertumbuhan ekonomi Kaltim dalam jangka menengah ini. Kemudian peluang dan tantangan Kaltim sebagai IKN yang tentunya berada di PPU dan Kutai Kartanegara itu cukup bagus sebenarnya kalau kita lihat percepatan transformasi ekonomi melalui pengembangan ekonomi wilayah di sekitar IKN
dengan pengembangan sektor industri pengolahan, jasa perdagangan, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan konektivitas dari dan menuju IKN. Kemudian peningkatan kapasitas dan kualitas SDM lokal untuk mempersiapkan SDM yang memiliki daya saing sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan IKN, peningkatan upaya rehabilitasi kawasan hutan serta mitigasi pengurangan risiko bencana, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor. Dampak dari COVID di daerah kita itu berkurangnya kapasitas produksi, menurunnya lagi pertumbuhan ekonomi, meningkatnya PHK dan angka pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya kredit macet, dan penurunan daya beli masyarakat. Kalau kita perhatikan berapa jumlah pengangguran terbuka sekarang ini 6,87%, atau kalau kita lihat data Agustus 2020 meningkat sebesar 17.924 orang dari tahun 2019. Year to year ya kalau kita lihat. Kemudian tingkat kemiskinan 6,10% atau meningkat 9.350 orang dari tahun 2019. Meskipun angka-angka ini kita masih berada di bawah daripada rata-rata nasional, baik angka kemiskinan maupun tingkat pengangguran terbuka. Kemudian kalau kita perhatikan ekonomi kita, kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar negatif 4,61% di triwulan 3 tahun 2020 yang lalu. Sekarang belum ada rilis baru, itu kita perhatikan lapangan usaha apa yang kita lihat paling mengalami dampak dan mengalami pertumbuhan. Kita perhatikan di sini struktur PDRB kita itu 38,90% itu pada pertambangan dan penggalian. Yang kedua adalah industri pengolahan, yang ketiga konstruksi, yang keempat pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, pertumbuhan ekonomi ini semuanya adalah negatif sampai dengan perdagangan, transportasi, administrasi pemerintahan. Yang mengalami pertumbuhan itu tertinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial 16,2%. Kalau kita lihat di cat ini, kemudian pengadaan listrik dan gas 14,84%. Kemudian informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, dan pengadaan air. Kalau kita lihat dari struktur ini, mereka ini walaupun meningkatnya berapa saja tidak bisa menggantikan struktur PDRB yang berasal dari pertambangan, industri, dan konstruksi ini. Mereka walaupun meningkatnya tajam. Lapangan usaha yang paling terdampak adalah akomodasi, makanan, minuman, negatif 7,48%. Pertambangan dan penggalian itu 6,69%, industri pengolahan 5,35%, jasa perusahaan negatif 4,72%, dan transportasi 4,54%. Ini kondisi kita di Kalimantan Timur yang tentunya akan terpengaruh. Kalau kita perhatikan di Kabupaten PPU, kalau kita analis di tahun 2019 data yang ada pada kami, misalnya sekarang ini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten PPU itu berada di bawah rata-rata provinsi maupun rata-rata nasional. Kemudian kalau kita analisis tingkat kemiskinan itu masih berada di atas rata-rata provinsi, di bawah rata-rata nasional, alhamdulillah. Kemudian kalau kita lihat tingkat pengangguran juga masih berada di atas, sedikit saja di atas rata-rata provinsi. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di IPM-nya masih ya sejajar lah dengan rata-rata nasional meskipun berada di bawah rata-rata provinsi. Ini data yang ada pada kami.
Nah, kaitan dengan kegiatan kita pada hari ini tentu sudah disampaikan tadi oleh Kepala Balitbangda. Dasar hukum yang digunakan Undang-Undang 23, Undang-Undang 25, kalau di provinsi peraturan daerah kita yang mengatur Perda nomor 2. Samping itu pada akhir-akhir ini kita menerima peraturan pemerintah nomor 12 tentang pengelolaan keuangan daerah yang sampai saat ini memang belum terbit pengganti dari Permendagri 13 tahun 2006. Yang ada adalah Permendagri 86 mengatur tentang penyusunan perencanaan daerah ini, kemudian Permen 90 dan Permen 70 kalau kita perhatikan, baru sampai kodifikasi, klasifikasi, nomenklatur dan seterusnya. Kemudian kita menerapkan SIPD. Ini dinamika RKPD di tahun 2022 di provinsi. RKPD sebagai dokumen perencana yang adaptif, mampu mengadopsi berbagai perkembangan terkini. Ini juga merupakan tahun keempat dari RPG MD 2019-2023 di Kalimantan Timur. Kita sekarang ini sedang menyusun target-target perubahan yang ada, kemudian pemulihan pasca pandemi, apa yang harus kita lakukan, berapa uang yang kita sediakan, kemudian perlu harmonisasi kebijakan, sinkronisasi target-target baik nasional, provinsi maupun kabupaten kota, kerangka regulasi sebagaimana saya kemukakan tadi, kemudian pengelarasan target kinerja RPJMD dengan regulasi-regulasi yang baru. Sistem yang digunakan sudah penuh, tidak masa transisi lagi penggunaan aplikasi SIPD ini. Mudah-mudahan PPU juga demikian. Meskipun di bagian penatausahaan kita masih belum berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti kita diberikan kesempatan juga untuk Kaltim membuat server sendiri sebagai server mirror dari server yang ada di Jakarta, karena pada saat yang bersamaan kita melakukan kegiatan itu pada umumnya akan terjadi kredit jalur. Mudah-mudahan kita bisa simpan di server kita di Kalimantan Timur. Tentu bagan alir ini sudah dilalui, kita pada posisi forum konsultasi publik. Kami nanti pada minggu kedua bulan Februari melakukan forum konsultasi publik juga. Kami harapkan kehadiran dari Kabupaten PPU dan pada saatnya nanti tentu akan bisa bersinergi. Bapak Ibu yang kami hormati, tema prioritas pembangunan provinsi pada tahun ini adalah penguatan daya saing daerah guna mendukung IKN. Beberapa optimalisasi yang dilakukan sesuai dengan fokus-fokus yang ada di dalam visi Gubernur Kalimantan Timur. Kemudian kalau orang masih bingung, berani untuk Kaltim berdaulat itu apa sih? Ini penjelasannya. Jadi berani itu pemerintah mempunyai keberanian, tekad, dan komitmen yang kuat, memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kesejahteraan masyarakat. Daulat, Kaltim memiliki kemantapan dalam pemerintahan hukum dan pelayanan publik. Kaltim mampu mewujudkan kemandirian dalam ekonomi kerakyatan dan kebutuhan dasar. Kaltim juga mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kaltim mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan memiliki daya saing. Jadi kalau penjelasan dari Pak Gubernur itu, Kaltim, rakyat Kaltim itu kalau kita berbicara ke nasional itu, kita tidak menadahkan tangan, tapi Kaltim ini kontribusinya ke Jakarta itu tinggi sekali, bahkan sampai sekarang surplus dari nilai ekspor kita masih positif. Jadi kita tidak menadahkan tangan kepada pusat, tapi kita menagih jatah kita. Seperti itu kira-kira bentuknya yang disebut Kaltim berdaulat. Kemudian misi pembangunan kita itu kalau kita lihat dari fokusnya ada sumber daya manusia,
ekonomi wilayah kerakyatan, infrastruktur, sumber daya alam, dan birokrasi. Ini ada 5 misi yang dilakukan. Saya kira cocok dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Kepala Bapelitbang tadi. Kemudian bagaimana capaian RPJMD kita. Kalau kita perhatikan dari tujuan-tujuan yang ada, kita sudah revisi menjadi 6 tujuan di Kalimantan Timur. IPM kita diharapkan pada tahun 2022 nanti itu 75,76, kemudian tingkat kemiskinan 5,78, tingkat pengangguran masih belum kita hitung pada 2021 ini saja itu 5,67. Kemudian PDRB per kapita juga masih belum. Laju pertumbuhan ekonomi kita perkirakan di tahun 2021 itu akan menghasilkan 6 plus minus 1. Kita melihat dari angka-angka forecasting baik World Bank maupun yang lainnya. Nilai tukar petani juga belum. Baik. Kemudian indeks Gini kita harapkan hanya menurun 0,001, kita perkirakan demikian. Mudah-mudahan ini bisa dicapai sehingga jurang tingkat disparitas di antara wilayah, disparitas dengan yang ada itu akan rendah, kira-kira seperti itu. Lingkungan hidup kita harapkan indeksnya itu 76,5, dan birokrasi pemerintahan kita memiliki nilai B 72,50. Ini harapan kita. Target-target makro yang mungkin perlu disesuaikan, nanti kami minta kawan-kawan di PPU, khususnya Kepala Bapelitbangda, kami sudah menyampaikan surat sekda di grup maupun secara formal, target indikator makro. Nah, 29 Januari suratnya itu nomor 005 tentang tanggapan saran terhadap penyusunan perubahan RPJMD. Nah, target-target makro pembangunan ini penting berdasarkan perhitungan di masing-masing wilayah. Supaya apa? Supaya kita bisa selaras. Nah, kemudian yang kedua, di dalam surat itu juga ada sinkronisasi prioritas. Ini penting sekali. Kami telah menyusun draft dari prioritas-prioritas yang direncanakan di Kabupaten PPU, itu bisa ditanggapi dengan baik. Kira-kira seperti ini bentuknya. Apa yang menjadi prioritas di Kabupaten PPU itu, misalnya di peningkatan akses dan mutu pendidikan, itu pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, pengembangan IT, dan seterusnya. Saya kira ini bisa nanti dilihat di surat itu, di lampirannya. Kalau nanti ada tanggapan baik, tolong dikirimkan segera agar kami bisa menyusunnya dan menjadi kesepakatan bersama. Kemudian apa-apa yang menjadi proyek nasional di Kabupaten jadi Provinsi Kalimantan Timur, tentunya di sekitar Kabupaten PPU juga ada. Di agenda 1 RPJMN itu adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, percepatan transformasi ekonomi melalui hilirisasi pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Antara lain ini yang ada di sekitar PPU, pembangunan waduk multiguna di Lambakan, ini tentu di Kabupaten Pasir mungkin, dan Sepakusmoy, revitalisasi kilang minyak Balikpapan, pembangunan kilang baru Bontang, pipa gas yang juga ketika rapat-rapat di mayor project yang ada di Bappenas, kami selalu mengarahkan agar menghampiri Buluminung selain ke ibu kota negara kita nantinya. Perencanaan itu sudah kami sampaikan dan mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah pusat. Kemudian pengembangan komoditas unggulan, industri, penghilisasi sumber daya alam, perkebunan, hasil tambang yang difokuskan pada kawasan industri. Pada agenda 2, mengembangkan wilayah, mengurangi kesenjangan, menjamin pemetaan, yang antara lain pembangunan ibu kota dan pembangunan kawasan perbatasan. Di agenda 3, mungkin ada juga di PPU,
yang antara lain membangun lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yang pesertanya salah satu dalam PCPR kita itu adalah PPU, penguatan kesiapsiagaan mitigasi adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan, pelestarian kawasan. Ini yang berkaitan dengan itu. Sedangkan arah kebijakan tadi tolong dilihat di surat itu dan mudah-mudahan bisa disinkronkan. Ini arah kebijakan kita yang lama, ada 3 di Kabupaten PPU. Kemudian di tahun 2021 ini fokus utama pembangunan kawasan di Kabupaten PPU itu kami merangkumnya ada 3, ada 5, ada 3 yang bersamaan seluruh kabupaten kota di Timur. Kita berharap SMK itu agregasi dari B ke A di sana. Kemudian agregasi puskesmas juga menjadi bagus. Stunting 30,1%, mudah-mudahan bisa dilakukan. 4.514 balita. Kemudian peningkatan ruas jalan Semoy Sepaku Petung, bantuan stimulan rumah layak huni. Kemudian jalan provinsi yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu ada 2 ruas. Ruas kilometer 8 Semoy Sepaku itu sepanjang 39,52, kondisi baik 7,38%, sedang 7,38 km, yang sedang 20,75 km, rusak 8,52 km, rusak berat 2,8 km. Semoy Sepaku Petung itu sepanjang 64,48 km, yang baik 15 km, yang sedang 26, yang rusak 10, yang rusak berat 11,97. Ini matrik kegiatan rekonstruksi jalan di Penajam Pasir Utara 2021. Ada rekonstruksi jalan Semoy Sepaku Petung 1 2,2 km, nilai 16,5 miliar. Kemudian jalan Semoy Sepaku Petung 2 1,3 km, 16,6 miliar. Jalan Semoy Sepaku Petung 3 9,5 km, itu 27,6 miliar. Peningkatan jalan Semoy Sepaku Petung 2,9 km, 37 miliar. Kalau kita lihat dari data bidang Bina Marga di PUPR Provinsi Kalimantan Timur, teralokasi dana murni dan DAK itu 98,7 miliar. Ini kegiatan-kegiatannya di STA 0100 sampai dan seterusnya, overlay aspal, ada rigid permanen peta ini yang digunakan. Kemudian yang terkait dengan pembangunan sektor perumahan dan SPAM regional, ini 2020 kita membantu stimulan kualitas rumah swadaya itu 60 unit, nilai 1,5 miliar. 2021 bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya 100 unit itu 2,5 miliar. Kemudian tahun 2022 nanti itu 120 unit dengan alokasi dana 3 miliar. Nah, terbuka ruang bagi Kabupaten PPU untuk dapat mengusulkan program kegiatan terkait dengan penanganan kawasan kumuh dengan catatan telah disertai dengan penetapan lokasi wilayah kumuh pada luasan 10-15 hektar yang menjadi kewenangan provinsi. Nah, itu ditetapkan melalui SK Bupati. Ini kewenangan provinsi 10-15 hektar. Kalau dia di bawah 10, kewenangan kabupaten. Kalau di atas 15, kewenangan pemerintah pusat. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan anggaran provinsi, itu ditetapkan 10-15 hektar. Mudah-mudahan ada. Kemudian penyusunan studi kelayakan SPAM regional Sepaku Semoy, itu outputnya dokumen FS, nilainya 800 juta di tahun 2022. Pembangunan fisik bendungan sebagai sumber air baku telah mulai dilaksanakan tahun 2020-2021 melalui APBN.
diskemakan untuk memenuhi cakupan layanan air minum IKN Penajam dan Balikpapan. Kemudian itu beberapa hal, ini bantuan stimulan peningkatan kualitas di tahun 2020 yang lalu. Dari rumah yang seperti ini menjadi di sebelah kanan. Ini juga dari sini ke sebelah sini. Nama-namanya mungkin bisa, ini rata-rata di Genebora. Kalau kita perhatikan kegiatan ini di Genebora, Kecamatan Penajam. Ini ada Jenderal Abidin dan seterusnya sampai dengan 60 Junaidi ini, di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2022 nanti kita harapkan 120 unit. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.